Thalib. Ya, ini adalah ibnu ammi Nabi sallallahu. Ini adalah termasuk ya anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil wafat. Ikhwafillah jamaah salat maghrib azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas Syarah Kitab Tauhid. Sekarang kita memasuki bab man haqqaqa tauhida dakhala al-jannah bi ghairi hisab. Bab siapa saja yang merealisasikan tauhid maka ia akan masuk surga tanpa hisab. Dalam bab ini pertama mu'alif membawakan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat yang ke-120. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu kana ummatan, beliau adalah seorang pemimpin yang menjadi teladan, qanitan lillah, yang selalu taat kepada Allah, hanifah, beliau orang yang menghadapkan dirinya kepada Allah, walam yakun minal musyrikin, dan beliau bukan orang-orang yang menyekutukan Allah, atau beliau tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Kemudian surat Al-Mu'minun ayat 59, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang mereka tidak menyekutukan Rabb mereka. Dan diwakillah azani Allah wa iyyakum. Apa yang dimaksud dengan hak kokoh tauhid, yang mentahqiq tauhid? Nah, yang dimaksud mentahqiq tauhid itu adalah ayat khallasahu wa saffahu min syawa'ib syirki wal bidai wal ma'asi. Yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid itu yaitu memurnikan dan membersihkan tauhid min syawa'ib syirki, pertama dari cabang-cabang kesyirikan, dari jenis-jenis kesyirikan, wal bidai, dari kebid'ahan, wal ma'asi, dan dari berbagai macam kemaksiatan. Artinya, jadi kalau kita sudah meninggalkan kesyirikan, kita sudah meninggalkan ya perbuatan-perbuatan bid'ah, dan kita sudah meninggalkan ya perbuatan-perbuatan maksiat, berarti kita termasuk orang yang sudah merealisasikan tauhid ya dengan baik. Kemudian bighairi hisab, apa yang dimaksud dengan bighairi hisab? Ayat la muhasibata alaihi, artinya nanti wakilah masuk surganya itu tanpa dihisab dulu, ya tanpa dihisab langsung saja masuk surga. Kemudian ummatan, ya, yang sifat Nabi Ibrahim yang pertama
ummatan. Ini kita kosakatanya dulu. Apa yang dimaksud dengan ummatan? Ummatan itu qudwatan wa imaman mualliman lil khair. Dia sebut dengan ummatan itu qudwatan, yaitu dia sebagai teladan, wa imaman dan seorang pemimpin, seorang imam, mualliman lil khair yang mengajarkan kebaikan. Ya, yang mengajarkan kebaikan itu arti umat. Qanitan. Nah, yang disebut qanitan adalah dawamut ta'ah. Ya, dawamut ta'ah. Apa arti dawamut ta'ah? Selalu taat kepada Allah. Ya, selalu taat kepada Allah. Itu namanya qanitan. Hanifah. Nah, yang disebut hanifah itu al-hadid al-mubilu ala Allahi al-muhridu an kulli ma siwa. Yang disebut hanif adalah al-mubilu ala Allah, orang yang selalu yang menghadapkan dirinya kepada Allah dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah. Itu arti hanifah. Kemudian minal musyrikin, Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Berarti ayat qad faraqal musyrikin bil qalbi wal lisani wal badani wa ankara ma kanu alaihi. Jadi yang dimaksud walam yakun minal musyrikin, Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang syirik. Maksudnya ayat qad faraqal musyrikin, artinya beliau adalah berpisah, yang terpisah dari orang-orang musyrik, bil qalbi dengan hati, wal lisani dengan lisan, wal badani juga dengan badannya, wa ankara ma kanu alaihi, dan beliau mengingkari apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Itu maksud adalah walam yakun minal musyrikin. Kemudian walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka yang orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, maksudnya la ya'buduna ma'ahu ghairahu, artinya mereka tidak beribadah bersama ibadah kepada Allah kepada selain dari Allah tabaraka wa taala. Nah, bilang makna secara ijmal ya terhadap ayat yang pertama surat An-Nahl ayat 120. Allah subhanahu wa ta'ala yasifu khalilahu Ibrahim alaihi salatu wassalam bi arba'i sifatin. Dalam surat An-Nahl ayat 120, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati kekasihnya, kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan 4 sifat. Ya, dengan 4 sifat. As-sifatul ula, sifat yang pertama, annahu kana qudwatan fil khair litakmilihi maqam as-sabri wal yakin aladain bihima tunadul imamah fiddin. Nah, yang pertama adalah sifat Nabi Ibrahim itu adalah qudwatan fil khair. Beliau adalah seorang qudwatan fil khair, yaitu sebagai teladan dalam kebaikan, contoh dalam kebaikan. Ingat bro, jadi Nabi Ibrahim itu hanya sebagai qudwah, sebagai teladan bagi kita. Dan teladan dalam hal apa? Teladan dalam kebaikan. Untuk apa? Litakmilihi maqam as-sabr wal yakin, untuk menyempurnakan maqam as-sabr, kedudukan kesabaran dan keyakinan. Yang mana iwakilah dengan kesabaran dan keyakinan maka bisa diraih ya imamah kepemimpinan dalam hal agama. Artinya kenapa Nabi Ibrahim diwakilkan? Beliau adalah menjadi imam yang menjadi teladan, menjadi contoh yang dalam kebaikan dalam hal cara beragama. Karena Nabi Ibrahim itu adalah, yaitu pertama, beliau memiliki kesabaran yang luar biasa. Yang kesabaran, coba bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dihadapkan kepada hukuman yang sangat berat, karena beliau adalah menghancurkan yang patung-patung yang disembah oleh kaumnya. Akhirnya apa? Mereka memutuskan bahwa Ibrahim dibakar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar,
Bagaimana? Apakah beliau berubah keyakinannya? Tidak. Beliau sabar luar biasa ketika beliau mau dilemparkan ke dalam api. Beliau adalah hanya menyebutkan apa? Beliau hanya berdoa pasrah bertawakal kepada Allah Taala. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menolongku dan Allah sebaik-baik pelindung. Ini kesabaran Nabi Ibrahim dan keyakinan Nabi Ibrahim. Keyakinan yang beliau sudah mencapai kepada bukan hanya sekedar ilmu yakin iwatilah. Karena yakin itu ada tiga, ada ilmu yakin, ya ada ainul yakin, ada hakul yakin. Nah Nabi Ibrahim salam adalah iwatilah, bukan hanya sekadar ilmu yakin, tapi beliau adalah bisa mencapai kepada yaitu ainul yakin dan hakul yakin. Nah maka dengan kesabaran dan keyakinan itulah ya tunalul imamah fidin, keimaman kepemimpinan dalam hal agama bisa diraih. Jadi artinya kita pun iwatilah kita bakal bisa dijadikan contoh dalam hal agama, ya bakal dijadikan badangan yang ikutan dalam hal agama jika kita pun memiliki kesabaran dan memiliki keyakinan yang benar. Itu sifat Ibrahim yang pertama. Asifatus saniyah, sifat Ibrahim yang kedua, annahu kana khashi'an muti'an mudawiman ala ibadatillah ta'ala. Nabi Ibrahim adalah annahu kana khashi'an, beliau orang yang khusyuk, yang muti'an, beliau orang yang taat, mudawiman ala ibadatillah, dan beliau orang yang selalu beribadah kepada Allah Taala. Ini adalah Nabi Ibrahim. Nah ya, jadi Nabi Ibrahim sifat yang keduanya khashi'an. Pertama beliau itu adalah orang yang khusyuk, ya orang yang khusyuk. Kemudian muti'an, orang yang taat kepada Allah Taala. Kita semua sudah tahu kan bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim AS, ya sampai diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih putra kesayangannya pun beliau adalah siap melaksanakannya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa taatnya Nabi Ibrahim AS kepada Allah Taala. Ya mudawiman ala ibadatillah ta'ala. Nabi Ibrahim adalah orang yang selalu beribadah kepada Allah Taala. Dia sidang amal, tidak ada satu detik pun yang aktivitas beliau yang tidak menjadi nilai ibadah kepada Allah Taala. Ini sifat Nabi Ibrahim yang kedua. Asifatus salisah, sifat yang ketiga, annahu kana muridun anisyirki mukbilan Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim adalah orang yang muridun anisyirki, orang yang berpaling dari kesyirikan, mukbilan Allah Ta'ala, dan beliau orang yang hanya menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi ini wakilah ya muridun anisyirki. Beliau orang yang berpaling ya dari segala bentuk kesyirikan, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Dan beliau hanya apa? Hanya menghadapkan diri kepada Allah Taala. Kemudian asifatur rabi'ah, sifat yang keempatnya, bu'duhu anisyirki wa mufaraqatuhu lil musyrikin. Beliau adalah sosok manusia yang jauh dari kesyirikan dan memisahkan diri ya dari orang-orang musyrik. Dan inilah iwatilah. Maka ya kita semua ya diperintahkan kan untuk meneladani Nabi Ibrahim, untuk mencontoh Nabi Ibrahim. Sedangkan tadi Nabi Ibrahim punya ya 4 sifat. Nah, 4 sifat itu adalah perlu kita contoh iwatilah, perlu kita teladani. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ya qad kanat lakum, sungguh ada bagi kalian uswatun hasanatun, contoh yang baik fi Ibrahim walladzina ma'ahu, pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Nah ayat ini dibilang secara lafaz ayat ini adalah khabar, artinya berita. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kepada kita bahwa pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya itu ada contoh
baik bagi kita. Tapi makna ayat ini adalah perintah. Jadi qobahiyah lafdh insya'iyah makna. Lafadznya ayat ini adalah perintah, tapi maknanya adalah perintah. Artinya kita semua diperintahkan untuk mencontoh dan meneladani Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, kemudian apa kandungan dari ayat ini? Kandungan dari ayat ini pertama, fadilatu abina Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang pertama, ayat ini ya menjelaskan keutamaan bapak kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang kedua, al-ittida'u bihi fi hadhihi sifatil azimah. Yang kedua adalah kita harus mencontoh beliau, harus meneladani beliau dalam sifat-sifat yang agung tadi. Ya, dalam sifat-sifat yang agung tadi, yaitu yang pertama adalah ummatan, qanitan, hanifan, walam yakum minal musyrikin. Ini merupakan sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang mulia yang ada pada diri Nabi Ibrahim, yang harus kita contoh, yang harus kita teladani. Itu yang kedua. Yang ketiga, bayanu sifat allati yatimu biha tahqiqut tauhid. Bahwa ayat ini menjelaskan sifat ya yang menyempurnakan, yaitu perealisasian tauhid. Artinya, kalau kita memiliki 4 sifat tadi, empat sifat tadi, yaitu sifat apa? Ummatan, qanitan, hanifah, walam yakum minal musyrikin, berarti ketauhidan kita itu sudah sempurna. Berarti kita termasuk orang yang benar-benar merealisasikan tauhid di dalam kehidupan kita, yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Ya. Yang keempat, wujubul ibti'ad anisyirki wal musyrikin wal bara'ati minal musyrikin. Yang keempatnya, kita wajib menjauhi kesyirikan dan menjauhi orang-orang musyrik. Ya, wajib menjauhi kesyirikan wal musyrikin dan orang-orang musyrik, wal bara'ah minas musyrikin, dan kita harus berlepas diri dari orang-orang musyrik. Jadi artinya ibadillah ya, kita wajib menjauhi kesyirikan. Dari yang namanya kesyirikan ya, apalagi kalau syiriknya syirik besar, kita wajib semuanya untuk menjauhinya. Begitu juga kita wajib menjauhi orang-orang musyrik. Maksud menjauhi orang-orang musyrik itu, ketika mereka melakukan kesyirikan, kita jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikut-ikutan. Bukan berarti kalau kita ketemu di jalan padanya, wah ini orang musyrik, baru kita menjauh, karena kita harus menjauhi orang musyrik. Bukan begitu. Jadi kita menjual orang musyrik, artinya kita jangan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang musyrik. Ya, jangan mendukung mereka, jangan menolong mereka. Kita harus berlepas diri dari mereka. Itu yang keempat. Yang kelimanya, wasful mu'minin bi tahqiqit tauhid. Itu ya, sifat orang-orang mukmin itu dengan merealisasikan ketauhidan. Nah, kemudian diwakilkan. Sekarang ada hadis yang cukup panjang yang dibawakan oleh mu'allif, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, oleh Imam At-Tirmidzi, oleh Imam Ad-Darimi, juga Imam Ahmad di dalam musnadnya. Hadisnya begini. Al-Husain bin Abdurrahman qala, dari Husain bin Abdurrahman dia berkata, kuntu inda Sa'id bin Jubair. Saya waktu itu berada di dekat Sa'id bin Jubair. Faqala, lalu dia berkata, ayyukum ra'al kawkab alladhi qatta bariha? Siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Ya, jadi Sa'id bertanya kepada orang-orang yang hadir, siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Fakultu, lalu saya menjawab, kata Husain, anak saya
melihat bintang jatuh. Summa qultu, lalu saya berkata lagi, kata Husain, apa ini lam akun fi sholatin walakinni luditu. Maksudnya ya, tapi waktu saya melihat bintang jatuh itu, saya bukan dalam keadaan sedang sholat malam, tapi saya karena disengat kalajengking, gitu ya. Jadi beliau itu karena disengat kalajengking nggak bisa tidur, ya. Nah karena dia nggak bisa tidur, akhirnya dia melihat bintang jatuh. Qala, lalu Sa'id bin Jubair bertanya, fama sonatna. Maksudnya ya, kalau kamu tadi malam disengat kalajengking, lalu apa yang kamu lakukan? Ya, apa yang kamu lakukan? Kultu, saya menjawab, ya irtaqaitu, saya minta diruqyah. Ya, jadi yang saya lakukan, saya minta diruqyah kepada seseorang. Qala, lalu Sa'id bertanya lagi, fama hamalaka ala dzalik. Kalau bahasa kita ya, nah apa yang mendorongmu melakukan itu? Artinya berdasarkan apa kamu bisa minta diruqyah? Kemudian kultu, yang saya menjawab, hadisun hadatsana asy-Syafi'i. Saya minta diruqyah berdasarkan hadis yang disampaikan kepadaku oleh Asy-Syafi'i. Qala, lalu Sa'id bertanya, wa ma hadasaku? Terus hadis bagaimana yang diceritakan kepadamu atau yang disampaikan kepada kamu, bunyi hadisnya bagaimana? Qultu, saya berkata, kata Husain, hadatsana an Buraidah ibnu Husain annahu qala la ru'yata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan sengatan. Ya, dan sengatan. Qala, lalu Sa'id berkata, qad ahsana man intaha illa ma sami'a. Sungguh bagus ya orang yang mengamalkan dalil yang sudah sampai kepadanya. Rio bagus gitu, bagus kamu. Karena kamu telah mengamalkan hadis yang sudah sampai kepada bahasa kita. Tapi apa yang kata beliau? Ya, walakin hadatsana Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang Ibnu Abbas telah menceritakan kepadaku dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sa'id bin Jubair ini? Yaitu Nabi sallallahu bersabda begini, uridul alayyal umat-umat terdahulu diperlihatkan kepadaku. Faraitu nabiyya wa ma'u abahu. Lalu saya melihat Nabi ya yang bersamanya ada beberapa orang. Rohtu itu jumlah yang kurang dari 10 orang. Jadi ada Nabi Pak diikuti oleh 10 orang kurang. Wa nabi wa ma'u rajul wa rajulan. Dan saya melihat juga ada Nabi ya, yang diikuti oleh 1 atau 2 orang. Wa nabiyya wa laysa ma'u ahad. Dan saya pun melihat seorang Nabi sedangkan tidak ada satu pun yang mengikutinya. Artinya ada Nabi yang gak punya pengikut Pak, gak punya umat. Kemudian setelah itu yang kata beliau, itu bi'ali sawadun ali. Lalu diperlihatkan kepadaku ya jumlah orang yang cukup banyak. Falatu ana ummati. Aku menyangka bahwa jumlah yang banyak itu adalah umatku. Ya umatku. Fakilali, lalu dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaum. Itu adalah Musa dan kaumnya. Ya, itu adalah Musa dan kaumnya. Pada waktu faidah sawadul ali, lalu saya melihat lagi ternyata ada kelompok atau ada jumlah yang banyak juga. Lalu ya dikatakan kepadaku, fakilani hadhihi ummatu. Nah itulah umat kamu Muhammad
bighairi hisab wala adab. Nah, bersama mereka ada 70.000 orang yang bakal masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Ya, jadi dari jumlah umat Nabi yang banyak itu ada 70.000 orang yang mereka bakal masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Summa nahadha fadakhala manjilahu. Lalu Nabi bangkit, lalu masuk ke rumahnya. Nah, ketika Nabi SAW yang meninggalkan para sahabat di masjid, Nabi masuk ke dalam rumahnya. Fahaddhan nasu fi ulai. Lalu orang-orang para sahabat ramai memperbincangkan 70.000 yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa itu. Artinya siapa mereka ya? Ada yang tebak di antara sahabat, ada yang menyebutkan ya faqala ba'dhum fala'alahu alladziina sahibu Rasulullah. Jangan-jangan yang 70.000 itu adalah sahabat-sahabat Nabi SAW. Wa qala ba'dhum, sebagian sahabat berkata fala'alahu alladziina wulidu fil Islam falam yusriku billahi syai'a. Nah, menurut sebagian ya, jangan-jangan mereka itu adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan mereka tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Mungkin itulah, mungkin orang yang dia begitu lahir dia dalam keadaan Islam dan mereka tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hanya wadang kamu Asia, hanya macam-macam lah maksudnya ya. Ada yang menyebut begini, ada yang menyebut begini. Kemudian faharaja Rasulullah. Kemudian gak lama ibadah ya, Nabi keluar lagi dari rumahnya. Nabi keluar lagi dari rumahnya, kemudian masuk lagi ke dalam masjid. Nah, ketika Nabi SAW masuk lagi ke dalam masjid, fa'ahbaru, lalu mereka memberitahukan kepada Nabi, maksudnya, ya Rasulullah, tadi saya ya dengan teman-teman begini tentang yang 70.000 yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa itu. Lalu kata Nabi, faqala hum alladzina la yastarqun. Yang pertama, mereka itu orang yang tidak minta diruqyah wala yang tahun. Yang kedua, mereka orang yang tidak minta diobati dengan kain. Kain itu besi dipanasin, ya besi dipanasin lalu ditempelin, itu namanya kain. Wala yatatayyarun. Yang ketiga, mereka tidak mempercayai tatoyur. Tatoyur itu kesialan. Ya, sial kan sekarang banyak. Ada angka sial. Ya, angka sial biasanya angka 13, yaitu angka sial. Makanya banyak Pak, hotel-hotel gak ada Pak tingkat 13, gak ada. 12 ya, kemudian 12B atau 12A, 12B, 14. Kenapa? 13 adalah angka sial. Nah, itu tidak tatoyur. Tidak tatoyur. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang mereka bertawakal kepada Rabbnya, kepada Allah. Nah, setelah itu faqama Ukasah bin Mihsan. Lalu ada seorang sahabat yang bernama Ukasah bin Mihsan berdiri. Nah, ketika beliau berdiri, faqal ud'ullaha ayyaj'alani minhu. Wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah supaya Allah memasukkan saya kepada rombongan itu. Jadi Ukasah minta kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Ukasah masuk rombongan orang yang 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Faqala, lalu Nabi menjawab, anta minhum, kamu termasuk golongan mereka. Summa qama rajulun akhar, lalu ada lagi sahabat yang lain yang berdiri lagi dan dia juga berkata, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, berdoa juga engkau kepada Allah agar Allah menjadikanku termasuk golongan mereka. Faqala, lalu Nabi sallallahu menjawab, sabaqaka biha Ukasah, kamu telah didahului oleh Ukasah. Bagus kita, maaf, kamu sudah didahului oleh Ukasah. Nah, ini hadis panjangnya seperti ini.
Nah ini hadis riwayat Imam Bukhari, ya, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam At-Tirmidzi, riwayat Imam Ad-Darimi, dan riwayat Imam Ahmad hadis ini. Nah kita lihat dulu tentang ya sedikit mengenai biografi ya orang-orang yang disebutkan di dalam hadis tadi. Pertama adalah Husain. Nah Husain ini adalah Husain bin Abdurrahman As-Salami Al-Harisi min tabi'in. Ini termasuk beliau adalah golongan tabi'in. Jadi generasi ketiga. Ya, beliau meninggal pada tahun 136 Hijriah pada usia 93 tahun. Oh, cukup tua nih Pak ya. Beliau meninggal pada tahun 136 Hijriah dalam usia 93 tahun. Yang kedua Sa'id bin Jubair. Nah siapa Sa'id bin Jubair ini? Wa al-imamul faqihu min adalati ashabi Ibnu Abbas. Beliau adalah ya seorang imam yang faqih. Dia termasuk adalah yaitu muridnya Ibnu Abbas yang sangat senior. Beliau adalah dibunuh oleh Al-Hajjaj. Tahu Al-Hajjaj? Ya, Al-Hajjaj ini seorang khalifah yang zalim, ya, yang zalim. Karena Al-Hajjaj adalah yaitu khalifah yang berakidahkan Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah. Yang mana waktu itu semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ditangkap dan disuruh untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk bukan kalamullah. Itu termasuk nanti antaranya ya Sa'id bin Jubair ini seorang tabi'in yang murid Ibnu Abbas yang sangat senior ini dibunuh oleh Al-Hajjaj pada tahun 95 Hijriah. Ya, pada tahun 95 Hijriah. Kemudian As-Syabi. Nah As-Syabi itu nama aslinya Amir bin Surahil Al-Hamdani. Beliau dilahirkan di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Ya, beliau dilahirkan di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Wa huwa min siqatit tabi'in. Beliau termasuk adalah ya tabi'in yang thiqah, yang bisa dipercaya. Kemudian beliau meninggal pada tahun 103 Hijriah. Kemudian Buraidah ini adalah Buraidah ibnu Musab bin Al-Haris Al-Aslami, sahabiyun syahirun. Dia seorang sahabat yang masyhur. Beliau meninggal pada tahun 63 Hijriah. Kemudian Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas adalah sahabiyun jalil. Dia adalah seorang sahabat yang mulia. Nama aslinya adalah Abdullah bin Thalib. Ya, ini adalah Ibnu Ammi Nabi Sallam. Ini adalah termasuk ya anak pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adalah beliau Nabi dengan Ibnu Abbas itulah sepupuan ya. Jadi sepupu. Dan ada salah fakal. Nabi pernah mendoakan Ibnu Abbas. Di antara doa Nabi untuk Ibnu Abbas adalah Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ini di antara doa Nabi kepada untuk Ibnu Abbas. Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, faqihkan dia dalam hal agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepada beliau tafsir. Makanya ya Ibnu Abbas ini terkenal sekali sahabat ahli di bidang tafsir Al-Quran. Kenapa? Karena beliau mendapat doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah meninggal di Taif pada tahun 68 Hijriah. Sedangkan Ukasah adalah nama aslinya Ukasah bin Muhsin bin Hasan Al-Asadi yang kana minas sabiqina ilal Islam. Beliau termasuk adalah generasi yang pertama masuk Islam. Beliau termasuk orang yang ikut hijrah dan ikut juga dalam perang Badar. Ya, dalam perang Badar. Wastasada fi qitalil riddah, dan beliau adalah syahid ketika memerangi orang-orang murtad. Ya, ketika memerangi orang-orang murtad bersama Khalid bin Walid
pada tahun 12 Hijriah. Nah inilah dua-duanya ya, di antara nama-nama yang disebutkan di dalam hadis tadi. Nah kemudian al-kaukab itu maknanya ada artinya bintang. Inqadha ay saqata, maksudnya jatuh. Tahu kan maksud bintang jatuh? Apa namanya? Kalau sekarang bisa disebut apa? Meteor. Jadi ada bintang jatuh gitu kan. Kadang-kadang kita coba kan kalau langit cerah dan ya malam-malam itu suka ada kan? Itu bintang jatuh. Apa maksudnya? Bintang jatuh itu apa? Ya meteor. Meteor itu apa? Ya. Nah, meteor itu apa? Ya bintang jatuh. Ya, ingat di Manila karena fungsi bintang di dalam Al-Quran itu ada 3. Nanti akan ada pasal itu ada. Fungsi bintang itu ada 3. Yang pertama, fungsi bintang itu adalah hiasan langit. Ya hiasan langit kan, coba kan? Ya kalau langit kan lagi cerah kelihatan bintang ini, masya Allah indahnya luar biasa. Itu fungsi yang kedua. Bintang itu ada untuk petunjuk. Dulu Pak, kalau orang yang berlayar ya, karena zaman dulu tidak ada kompas, dan supaya mereka tidak tersesat mana timur mana barat dan seterusnya, itu mereka mengambil petunjuk itu dengan bintang. Oh ini posisi bintang ini di mana, bintang ini di mana. Jadi waktu mereka berlayar di tengah laut tidak sesat. Kenapa? Mereka mengambil petunjuk dengan bintang. Yang ketiga, fungsi bintang itu adalah rukman syaitan, untuk melempar setan. Nah, jadi yang disebut dengan bintang jatuh, kalau bahasa kita meteor, itu adalah sedang melempar setan. Jadi setan itu ingin mencuri dengar, ingin nguping apa yang diceritakan oleh para malaikat di langit tentang takdir makhluk-makhluk Allah yang akan terjadi di bumi. Itu sengaja didengar oleh setan. Nah, ketika setan ingin mendengarkan itu, dilempar dengan bintang tersebut. Jadi kadang-kadang tidak sempat mendengar obrolan malaikat karena keburu dilempar. Dan nanti hasil obrolannya itu, hasil ngupingnya itu disampaikan kepada setan yang ada di bawahnya, yang terakhir disampaikan itu ke dukun. Gitu ya. Nah jadi dukun itu dapat bisikan yang situ diwakilkan. Itulah yang disebut dengan bintang jatuh. Gitu ya. Nah kalau ya nanti ada nanti khusus pasal yang ada bab yang membahas tentang masalah itu, tentang masalah bintang jatuh ini. Kemudian luditu ya, luditu ayat la dapat wa akram. Nah jadi Husain ini yang beliau waktu itu disengat kala jengking, ya disengat kala jengking. Sebetulnya waladhu itu maknanya itu adalah artinya racunnya Pak, racun. Kalau gelap apa namanya? Nah bisanya ya, bisa. Asobatu ya bisumihan. Jadi akhirnya beliau itu ada disengat kala jengking, lalu terkena racunnya. Ya racun kala jengking. Kemudian ya ini kalau dibahas juga ya cukup panjang ini tentang kosakatanya ini. Nah mungkin ya karena sebentar juga ini Isya ya, kita langsung kepada kandungannya saja kandungan dari hadis yang tadi. Pertama, fadilatus salam wa ana ma yarunahu minan ayatis samawiyah la ya'udunahu adatan bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillah. Yang pertama, hadis ini menjelaskan keutamaan generasi salaf. Ya, generasi salaf. Nah, yang disebut dengan generasi salaf jadi adalah generasi as-salafus saleh. Nah, salafus saleh itu adalah orang-orang dahulu yang soleh. Nah, yang dimaksud generasi as-salafus saleh itu 3 generasi, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu yang disebut dengan generasi as-salafus saleh, orang-orang dahulu yang soleh. Nah, ini hadis ini menunjukkan keutamaan mereka. Kemudian irsus salat alal ikhlas
wasiddati ibtialihim aniriya. Nah, yang kedua, hirsus salaf ala ikhlas, kesemangatan yang para ulama salaf atau orang-orang salaf untuk ikhlas dalam beribadah, wasiddati ibtialihim aniriya, dan mereka sangat menjauhi yang namanya riya. Makanya tadi kan ketika yang sakit bertanya, siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Kata Usain, saya. Nah, karena khawatir mungkin orang-orang yang ada di sekelilingnya khawatir disangka bahwa Usain melihat itu karena dia rajin sholat malam. Akhirnya kan khawatir disangkanya jadi riya, maka langsung dijelaskan oleh beliau, maaf, saya bukan sholat malam. Ya, saya bukan dalam keadaan sedang sholat malam, tapi saya melihat bintang jatuh itu karena gak bisa tidur, karena di sana kalajengking. Nah, jadi para ulama salaf itu juga bilang sangat mereka adalah sangat tinggi sekali untuk ikhlas dalam semua jenis ibadah, dan mereka sangat menjauhi yang namanya riya. Kenapa? Karena riya ini merupakan virus, ya, virus ini. Jadi amal apapun apabila ya sudah terkena virus riya ini, udah sia-sia. Makanya kalau saya katakan virus riya lebih bahaya daripada virus corona. Virus sekarang kalau virus corona sampai kebal, bahkan ada beberapa ini sampai Jumatan pun ditutup, teman-teman ya. Padahal virus syirik itu jauh lebih berbahaya dibandingkan. Ya, tapi sekarang kadang-kadang orang nggak berpikir di situ. Ya, nggak ada. Jawaban baru aja. Ya, ini baru 2 ini kandungannya. Sementara kandungan hadis ini ada 23 ini. Ya, kandungannya ada 23 kandungan. Ini baru 2 ini. Sudah ada. Masya Allah. Ya, insya Allah lanjut bulan depan ini, tinggal faedah-faedahnya itu. Ya, insya Allah sebelum Ramadan kita masih ada 1 kajian lagi, insya Allah. Ya, di awal bulan April. Ya, masih insya Allah nanti tinggal kita akan membahas tentang kandungan dari hadis tadi, karena hadisnya cukup panjang tadi. Sehingga di sini saya menjelaskan ada 23 faedah dari hadis yang tadi. Mudah-mudahan ya kita diberikan umur panjang serta sehat sehingga kita bisa melanjutkan kembali ya kajian kita ini, insya Allah. Ya, karena ini Bapak ya sangat penting, karena ini masalah akidah. Ya, akidah. Maka tadi ya kalau corona gitu ya sekarang banyak ditakutkan orang, kita sebagai seorang muslim itu Pak, justru yang harus lebih takut adalah virus syirik. Karena syirik ini adalah bisa bisa merusak semua amal ibadah kita, yang bahkan nanti bisa menghalangi haram masuk surga dan selama-lamanya akan ada di dalam neraka. Itu kalau kita ya sudah terkena syirik. Nah, sedangkan ya supaya kita bisa selamat dari virus syirik ini, tidak ada jalan kecuali kita harus belajar yang namanya tauhid. Kita harus pelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Insya Allah dengan mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, insya Allah kita semua bakal selamat dari yang namanya virus kesyirikan, insya Allah. Mungkin ibadah ya sampai di sini karena sudah masuk waktu Isya. Mohon maaf apabila ada kelebihan dan ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna